Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Asnanivia Ramadhani. Nah, di video ketiga ini kita akan membahas tentang operasi file dan struktur directory. Jadi, pokok pembahasan yang pertama itu ada operasi file pada sistem operasi Linux, lalu yang kedua ada sistem directory pada sistem operasi Linux. Nah, mari kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita di sini akan membahas tentang organisasi file. Jadi, sistem file pada Linux ini menyerupai sebuah pepohonan, yaitu dimulai dari root atau akar, kemudian directory dan subdirectory. Nah, sistem file pada Linux itu diatur secara hierarkikal, yaitu dimulai dari root dengan simbol garing atau garis miring. Lalu, kita dapat menciptakan file dan directory mulai dari root ke bawah. Nah, directory ini adalah file khusus yang berisi file dan pointer yang menunjukkan ke data atau file isi tersebut. Nah, secara logika, directory ini dapat berisi file dan directory lagi. Nah, ini disebut sebagai subdirectory. Nah, yang kedua ada directory standar. Setelah Linux menciptakan proses instalasi, nah Linux ini menciptakan sistem file yang baku, terdiri atas directory sebagai berikut. Nah, yang ketiga ada tipe file. Pada Linux itu terdapat 6 buah tipe file. Yang pertama ada ordinary file, lalu yang kedua ada directory, yang ketiga ada block device atau peralatan input-output. Nah, jadi merupakan representasi dari peralatan hardware yang menggunakan transmisi data per blok, misalnya per 1 KB blok, seperti disk, floppy, dan tape. Nah, terus yang keempat itu ada karakter device, itu juga peralatan input-output. Nah, karakter device ini merupakan representasi dari peralatan hardware yang menggunakan transmisi data karakter per karakter, seperti terminal, modem, dan lain-lain. Nah, terus yang kelima ada namepip, file yang digunakan sebagai intern oleh sistem operasi untuk komunikasi antar proses. Lalu yang terakhir ada link file. Lalu yang keempat ada property file. File ini mempunyai beberapa atribut, yaitu antara lain Nah, lalu yang kelima ada nama file. Nama file ini maksimalnya terdiri dari 255 karakter. Nah, berupa alfanumerik dan beberapa karakter spesial seperti garis bawah, titik, koma, dan lainnya kecuali spasi dan beberapa karakter. Nah, Linux ini bisa membedakan antara huruf besar dan huruf kecil, yaitu case sensitive. Nah, nanti di samping ada contoh nama file yang benar. Nah, jadi yang keenam itu ada symbolic link. Link ini adalah sebuah teknik untuk memberikan lebih dari satu nama file untuk data yang sama. Lalu bila file asli dihapus, maka data yang baru itu juga akan terhapus. Format linknya itu seperti ini. Lalu yang ketujuh itu ada melihat isi file. Penjelasannya seperti ini. Nomor 8 itu adalah mencari file. Nah, jadi jika kita ingin melihat bagaimana point directory itu, kita dapat menggunakan perintah find, which, dan locate. Nah, jadi nomor 9 itu adalah mencari teks pada file. Nah, untuk mencari teks pada file ini dapat digunakan perintah grep atau general regular expression print. Nah, grep ini akan mencari file yang bernama sesuai pattern yang diberikan dan akan menampilkan baris yang sesuai. Itu dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.